Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Kusnadi, kelas HTN 2B dalam mata kuliah Ilmu Sosial Budaya. Kami ingin menyampaikan materi yaitu tentang sejarah singkat kuda lumping pada siang hari ini. Kuda lumping juga disebut jaran kepang atau jatilan, yaitu tarian tradisional Jawa yang menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang diayam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Ayaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda, akan tetapi beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magis, seperti atraksi memakan daging, terus dan kekebalan tubuh terhadap deraan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pegelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetapkan di Sumatera Utara dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti di Malaysia. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari ayaman bambu atau kepang. Tidak satupun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini, hanya riwayat verbal yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari ayaman bambu atau kepang. Konon, tari kuda lumping merupakan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Versi lain menyebutkan tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari suatu gerakan rakyatnya seekor kuda di tengah peperangan. Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan
supratunal berbau magis seperti atraksi menguyah kaca dan lain-lain. Mungkin atraksi ini refleksikan kekuatan supratunal yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Di Jawa Timur ini seni akrab dengan masyarakat di beberapa daerah seperti Malang, Nganjuk, Tulungagung, dan daerah-daerah lainnya. Tari ini biasanya ditampilkan pada event-event tertentu seperti menyambut tamu kehormatan dan sebagai ucapan syukur atas hajat yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam pementasannya tidak diperlukan suatu koreografi khusus, serta perlengkapan peralatan gamelan seperti halnya karawitan, gamelan untuk mengiringi tari kuda lumping. Cukup sederhana, hanya terdiri dari kendang, kenong, gong, dan trompet, yaitu seruling dengan bunyi melengking. Sajak-sajak yang dibawakan dalam mengiringi tarian biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Selain mengandung unsur hiburan dan religi kesenian tradisional, kuda lumping ini seringkali juga mengandung unsur ritual, karena sebelum pagelaran dimulai, biasanya seorang pawang hujan akan melakukan ritual untuk mempertahankan cuaca agar tetap cerah, mengingat pertunjukan biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Dalam setiap pagelarannya tari kuda lumping ini menghadirkan 4 tarian, yaitu 2 kali tari Buto Lawas, tari Senterewe, dan tari Bekon Putri. Pada fragmen Buto Lawas biasanya ditarikan oleh para pria saja dan terdiri dari 4-6 orang penari. Beberapa penari muda menunggangi kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Pada bagian inilah para penari Buto Lawas dapat mengalami kesurupan atau kerasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar yang menyaksikan pagelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari. Dalam keadaan tidak sadar, mereka terus menari dengan gerakan energik dan terlihat kompak dengan para penari lainnya. Untuk memulihkan kesadaran para penari dan penonton yang kerasukan, dalam setiap pagelaran selalu hadir para datuk, yaitu orang yang memiliki kemampuan supratunal yang kehadirannya dapat dikenali melalui baju serba hitam yang dikenakannya. Para datuk ini akan memberikan penawar hingga kesadaran para penari maupun penonton kembali pulih. Selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung membawakan tari Senterewe pada segmen terakhir dengan gerakan-gerakan yang lebih santai. 6 orang wanita membawakan tari Bekon Putri yang merupakan tarian penutup, dan seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping dan lain-lain. Terima kasih dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin.